Tahun 1922, Antilles, di mana dua orang pria, Hector dan Jose, sedang menjaga camp di tengah badai. Sementara seorang wanita bernama Maya berada di dalam tenda mengisi jurnal. Terdengar suara petir yang sangat mengejutkan, diikuti suara-suara misterius, membuat wanita itu memanggil dua pria yang berjaga di luar. Tidak ada yang menjawab, Maya pun memutuskan untuk keluar dan mencari, sampai akhirnya panik ketika menemukan parang milik salah satu rekan. Kepanikan semakin bertambah ketika melihat sesuatu di dalam tenda. Maya pun segera berlari menjauh sampai akhirnya menemukan mayat Hector dalam kondisi mengenaskan. Lalu tiba-tiba ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Forgotten Ones, sebuah film yang rilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Jorge Ile, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu ditanyakan, karena pastinya saya belum kenalan. Jadi daripada kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Cerita dilanjutkan dengan beralih ke masa kini, di mana seorang gadis cantik bernama Liz bersiap untuk melakukan perjalanan menggunakan perahu bersama sang kekasih Peter serta rekannya Jake. Selain itu, ikut serta pula Lauren dan suaminya yang kaya raya bernama Ira dan terlihat sibuk membawa perbekalan. Setelah semuanya naik, Peter menghubungi pemilik perahu sekaligus rekannya bernama Mo yang telah menanti kedatangan mereka di resort. Terjadi gangguan sehingga menimbulkan perdebatan dan saling tuduh. Mo menganggap Peter amatiran, sementara Peter mengatakan perahu Mo buruk. Tapi pada kenyataannya, semua gangguan tersebut dikarenakan sinyal sampai akhirnya monitor menjadi blank. Untungnya ketegangan mereda karena tingkah konyol Ira dan semua pun mulai menikmati perjalanan dengan berfoto bersama, bersulang dan melepas tawa. Menjelang sore, Peter mempersiapkan semuanya, termasuk sepucuk senjata api dan belati yang membuat Jake cukup terkejut. Peter menjelaskan bahwa dirinya adalah pejuang sejati yang harus selalu siap siaga dalam segala kondisi. Mendadak ekspresi Peter pun menjadi kesal karena notifikasi panggilan pada ponsel yang ternyata dari sang mantan Cynthia. Dia bersumpah bahwa hubungan mereka telah benar-benar berakhir, namun demi menjaga perasaan Liz, Peter berbicara pelan untuk membantah kritikan Jake yang menyebalkan, sekaligus menjelaskan mengapa Lauren lebih memilih Ira daripada Jake. Beberapa waktu kemudian, GPS kembali berfungsi, namun Liz mulai cemas saat membandingkannya dengan peta. Gadis itu pun segera memanggil Peter untuk melaporkan, menduga mereka berada di jalur yang salah, karena seharusnya pulau tujuan sudah terlihat. Peter tidak menanggapi dengan serius, karena yakin semua baik-baik saja, apalagi setelah ia berhasil melakukan penyesuaian dan akhirnya terlihat bahwa mereka sudah tak jauh lagi dari tujuan. Yang tidak baik-baik saja justru malah Jake menyaksikan kemesraan sang mantan dengan suami di depan mata. Peter mencoba menghibur, mengatakan semua adalah soal uang. Namun ketegangan semakin menjadi saat makan. Jake mulai melempar sindiran tajam ke Lauren dan Ira sampai akhirnya Liz turun tangan. Guys, come on. Peter memanggil Liz, mengeluhkan makanan yang disajikan sangat tidak cocok dengan diet yang dijalani. Liz hanya bisa meminta maaf, tapi belum juga suasana membaik, ponsel mendadak kembali berdering, sehingga Peter dengan panik menolak panggilan tersebut, mengatakan bahwa itu dari nomor tak dikenal. Tak percaya, Liz pun memaksa ingin merampas, sehingga ponsel tersebut jatuh ke laut, dan segera suasana pun menjadi semakin buruk.
Beberapa waktu kemudian, Lauren menyadari bahwa Liz terlihat murung, sampai-sampai tidak sengaja memecahkan gelas. Liz menjelaskan apa yang terjadi, namun Lauren menanggapi dengan santai dan menyarankan agar Liz lebih berfokus kepada harta Peter daripada mengharapkan kesetiaan. Tentu saja Liz menolak saran tersebut, lalu mengakui permasalahan antara Liz dan Peter tidak hanya soal perselingkuhan, tapi juga keseriusan Peter dalam menjalani hubungan. Tiba-tiba saja terjadi guncangan yang sangat kuat dan tampak jelas kapal mereka mengenai karang. Air pun masuk dengan cepat sehingga tak perlu menunggu lama hingga kapal benar-benar tenggelam. Beberapa waktu kemudian, Liz terbangun dan menemukan diri tergeletak di atas pasir. Teman-teman yang lain juga selamat, tetapi tidak ada yang tahu pasti di mana mereka berada kini. Beruntung radio masih bisa digunakan sehingga Peter menghubungi Mo dan meminta bantuan. Bukannya cemas atau khawatir, Mo malah marah karena kapalnya hancur. Pertengkaran pun semakin memanas ketika Peter tidak bisa memberikan koordinat pulau tempat mereka terdampar dan Mo mengatakan bahwa titik itu tidak cocok dengan peta karena seharusnya tidak ada daratan di sekitar sana. Meski bingung, Mo akhirnya setuju untuk membantu, tapi mengakhiri percakapan dengan nada mengancam, memaksa Peter untuk memberikan penjelasan yang baik tentang tenggelamnya kapal. Sementara menunggu, kelompok Liz mulai mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Pada momen ini, Jake menawarkan diri untuk membantu Lauren, tapi segera dihalangi oleh Ira, dan sayangnya dia tidak terbiasa dengan itu. Thanks. Hey, pal, hey. Di sisi lain, Liz memperhatikan ke balik pepohonan sampai matanya menangkap sesuatu yang aneh, sebuah benda mencurigakan yang tampak seperti bungkusan. Dan saat mencoba meraih benda itu, diliputi rasa takut, Liz mundur dan terkejut ketika menabrak kaki Peter. Tentu saja ini membuat Peter bingung, apalagi setelah mendengar penjelasan Liz. Karena saat mencoba mengambil benda yang dimaksud, Peter sama sekali tidak mengalami masalah. Diketahui bahwa benda yang dimaksud itu sebenarnya adalah rakit karet. Liz membutuhkan benda itu dan mengungkapkan bahwa dirinya ingin segera pulang. Peter tidak setuju dan malah tertawa karena jemputan akan segera datang. Emosi semakin memuncak, Liz mulai menyalahkan Peter atas semua yang terjadi, mengatakan bahwa jika saja lebih memperhatikan, pasti Peter akan menyadari bahwa Liz sama sekali tidak suka dengan trip semacam ini. Lebih lanjut, gadis itu mengungkapkan bahwa Mo adalah teman yang buruk karena satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah minuman dan para wanita. Ya, Liz sudah terlalu lelah dalam kepura-puraan sehingga menolak permintaan maaf Peter, menegaskan akan menunggu 1 jam lagi. Jika Mo tidak datang, maka ia akan segera pergi, tak peduli apapun yang terjadi. Melihat ketegangan yang meningkat ini, Peter mencoba mengalihkan perhatian dan mendapat sebuah ide dari minuman-minuman yang ditemukan Jake. Sementara Liz yang menjauh dari kelompok, lagi-lagi mendengar suara aneh di dalam hutan, diikuti dengan sesuatu yang misterius bergerak di balik dedaunan, seolah berlari menjauh dari sesuatu. Liz kemudian kembali ke lokasi semula dan sangat terkejut karena melihat teman-temannya sudah tidak ada. Setelah beberapa saat mencari, Peter muncul secara tiba-tiba dari balik batu, membuat Liz nyaris pingsan karena terkejut. Peter kemudian membantunya menaiki batu, mengatakan bahwa dia ingin berbagi sebuah rahasia di balik trip ini. Liz benar-benar tidak menyangka ada lamaran di balik trip. Ya, Peter sebenarnya telah mengatur sebuah pesta pertunangan di resort Mo. Liz benar-benar tersentuh sehingga semua perasaan buruk lenyap seketika. Apalagi saat Peter mengeluarkan cincin sederhana yang dibuat seadanya sambil bercanda bahwa cincin asli mungkin sudah berada di dalam perut ikan.
Saat malam, mereka menyalakan api di pantai. Dua pasangan saling berdekatan, sementara Jake hanya sendirian menatap penuh keputusasaan. Pada momen ini, dari perbincangan Liz dan Peter, kita mengetahui bahwa hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Peter, terutama sang ayah. Namun Peter yakin semua akan baik-baik saja. Ungkapan tersebut membuat Liz tidur nyenyak. Sayangnya, saat pagi, gadis itu kaget bukan kepalang melihat Peter tidak ada dan hanya menemukan jejak darah yang mengarah ke dalam hutan. Di saat yang sama, di tengah hutan, Peter terbangun dengan luka di kaki. Dia berjalan tertatih mencoba menemukan air untuk membersihkan diri, namun saat menoleh, ada bayangan sesosok makhluk yang terlihat di antara pepohonan. Peter terkejut ketika makhluk itu tiba-tiba bergerak dan bayangan lain juga melintas di dekatnya. Di pantai, semua orang terkejut dengan hilangnya Peter. Sementara Jake frustasi karena radio tidak berfungsi. Ira tidak bisa menerima kalau Jake benar-benar ingin masuk ke dalam hutan untuk mencari temannya. Padahal mereka bahkan tidak tahu apa yang menculik Peter. Ira kemudian meraih rakit dan bersikeras bahwa dia akan pergi bersama Lauren meninggalkan yang lain. Melihat hal ini, Jake pun segera bertindak mengendalikan situasi, mengarahkan pistol ke Ira dan menegaskan tidak ada yang boleh meninggalkan pulau sebelum Peter ditemukan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tepi sungai kecil, tak jauh dari tempat Peter pertama kali tersadar. Liz menemukan kalung Peter, yang mana membuatnya semakin cemas. Mereka pun melanjutkan pencarian, namun suara geraman mulai terdengar di sekitar. Semakin lama, semakin jelas. Jake meminta Liz tetap di tempat, kemudian dia maju perlahan, bersiaga dengan pistol, menghadapi ancaman yang mungkin ada di hadapan. Namun sangat mengejutkan, pagernya berbunyi, yang mana dengan cepat dimatikan, dan tak lama berselang terdengar ada sesuatu yang menaiki pohon dengan kecepatan yang luar biasa. Karena penasaran, kelompok itu pun mencoba mengelilingi pohon agar bisa melihat dengan jelas. Tapi yang mereka temukan justru sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu bangkai seekor macan yang tercabik-cabik. Geraman kembali terdengar dan kali ini semakin jelas. Jake mencoba meyakinkan mereka bahwa mungkin itu hanya seekor hewan, tapi tak ada yang percaya. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Peter di kejauhan. Tanpa pikir panjang, Liz langsung berlari ke arah suaranya, sementara suara geraman kini berubah menjadi raungan. Mereka pun segera menyadari bahwa telah dikepung oleh sesuatu, mungkin pemangsa yang mengintai di balik pohon. Jake mencoba melepaskan tembakan, tapi targetnya terlalu cepat. Lauren pun menjadi benar-benar panik. Dia mengabaikan segala peringatan dan pergi melarikan diri. Namun, Jake dengan cepat memberikan pistolnya kepada Liz, memintanya berjaga. Sementara dia memanjat pohon terdekat untuk menyelamatkan Lauren. Lauren berhasil meraih tangannya, tetapi bukannya mendekat, malah menarik Jake. Dengan penuh kesabaran, Jake merayap kembali ke arah Lauren, kemudian memotong tali yang menjerat. Namun gerakan di atas kepala semakin mendekat. Di bawah, Liz mencoba membidik ke arah suara itu, tetapi tangannya gemetar sehingga tembakan meleset. Ira pun merampas pistol untuk menggantikan, dan sialnya, tembakan pria itu juga tidak bisa mengenai target. Sampai akhirnya makhluk misterius pun muncul dan terlihat jelas sehingga membuat Jake jatuh dan Lauren akhirnya diculik. Pada saat Ira menemukan, Lauren sudah tergeletak tak berdaya, bahkan tak mampu mengeluarkan suara untuk memperingatkan sesuatu yang mendekat. Ira terus menangis putus asa, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan...
Teriakan Ira terdengar hingga kejauhan dan tanpa berpikir panjang, Jake langsung berlari menuju suara itu. Liz mencoba menghentikan, memohon agar mereka tidak gegabah karena sudah jelas ada sesuatu yang berbahaya bersembunyi di dalam hutan ini. Namun Jake menegaskan bahwa serangan tidak akan berhenti dan saat ini Peter pasti sudah tiada. Padahal apa yang dikatakan Jake tidak benar karena di tempat lain Peter sebenarnya masih hidup, berteriak memanggil teman-temannya. Jake dan Liz menemukan sebuah camp yang telah lama ditinggalkan. Di dalam tenda, mereka menemukan jurnal milik seorang ilmuwan bernama Maya. Dia menceritakan penduduk asli pulau ini yang terus-menerus meneror mereka. Lebih lanjut, ilmuwan itu menulis bahwa sekelompok orang dipimpin oleh seorang pria bernama John masuk ke dalam gua untuk mencari rekan-rekan mereka yang hilang, tapi mereka semua tak pernah kembali. Maya juga mengungkapkan bahwa makhluk pemakan daging ini berburu dengan cara berkelompok dan dipimpin oleh satu pejantan alfa. Banyak orang yang memilih untuk melarikan diri, tetapi Maya bersikeras tetap tinggal karena ingin meneliti salah satu makhluk itu. Makhluk penghuni sebenarnya tidak memiliki nama, tapi Maya menyebutnya sebagai The Forgotten Ones atau yang terlupakan. Jake dan Liz merasa semakin ngeri setelah membaca tulisan itu dan ketakutan mereka semakin menjadi saat mendengar suara gerakan dari semak-semak di sekitar tenda. Lalu, tiba-tiba Liz hanya bisa menahan teriakan bahkan ketika mendengar suara cakaran dan gigitan. Suara yang hanya berarti satu hal, Jake sedang dimangsa hidup-hidup. Tubuh Jake kemudian terdorong ke dalam tenda dan pemandangan ini terlalu berat untuk diterima oleh Liz. Gadis itu pun melarikan diri, namun segera menyadari bahwa berlari itu sia-sia karena makhluk-makhluk pemangsa bergerak dengan mudah di antara pepohonan, mengikuti setiap langkahnya tanpa kesulitan sedikit pun. Sendirian dan ketakutan, Liz bersandar pada salah satu pohon dan sangat disayangkan. Di tempat lain, Peter juga mengalami pengalaman yang mengerikan. Dia melihat salah satu makhluk penghuni sedang memangsa sesuatu yang kemungkinan besar kaumnya sendiri. Peter pun mulai mendekati dan berusaha menyerang secara tiba-tiba, tetapi tidak menyadari bahwa ada makhluk penghuni lain dan beberapa waktu kemudian, Liz terbangun di dalam sebuah gua terbaring di samping Lauren. Namun itu hanyalah kepala Lauren saja. Dia mencoba melarikan diri dengan menggunakan sulur tanaman, tetapi gagal sehingga mulai mencari jalan keluar lain. Di saat yang sama, gadis itu menemukan sang kekasih. Hatinya seketika hancur melihat Peter dalam keadaan tak bernyawa. Dengan air mata mengalir, Liz mengambil kalungnya Peter dan menangis di sampingnya. Tak lama berselang, dia mendengar teriakan putus asa dari Ira melalui celah di antara bebatuan. Liz mengintip, menyaksikan Ira sedang diseret pergi. Ira meronta-ronta, memohon belas kasihan. Tapi semua itu diabaikan, lalu pemandangan mengerikan itu membuat Liz semakin bertekad untuk menemukan jalan keluar. Beberapa waktu kemudian, gadis itu berhasil melarikan diri dari gua, tetapi begitu keluar, dia langsung dikepung para makhluk penghuni. Tak punya pilihan, Liz pun kembali berlari melewati hutan lebat hingga tubuh penuh dengan getah pohon yang lengket. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu melompat ke arahnya, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Liz pun menyadari akan sesuatu yang sangat penting. Ya, makhluk-makhluk itu ternyata buta. Mereka hanya bisa mendeteksi mangsa melewati bau, dan karena tubuh Liz tertutup getah, aromanya kini tersamarkan. Bahkan ketika makhluk penghuni berada sangat dekat, keberadaan Liz masih tidak dapat dideteksi.
Begitu menyadari dirinya aman, Liz bergegas kembali ke pantai, hanya untuk menemukan bahwa dua makhluk penghuni lain sedang mencuri barang-barang yang ditinggalkan para penyintas. Tetapi yang membuat Liz marah adalah ketika melihat bahwa mereka juga mengambil rakit. Liz kemudian mengolesi seluruh tubuh dengan getah pohon, lalu kembali ke sarang makhluk penghuni, bertekad untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dengan melewati lorong-lorong gelap, ia harus menghindari ular dan tikus yang berkeliaran di sepanjang jalan, sampai akhirnya tiba di pusat gua. Di sana dia tidak hanya menemukan rakit, tapi juga sebuah pistol suar. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu yang mengerikan, salah satu makhluk tidur hanya 1 meter di depannya. Rasa ngerinya semakin bertambah ketika menyadari bahwa seluruh gua ini penuh dengan mereka yang terlupakan dan mereka semua mulai terbangun. Meski belum tahu di mana Liz berada, tapi jelas bahwa mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, Liz melempar sebuah benda untuk mengalihkan agar bisa melarikan diri. Namun, sangat disayangkan, muncul sosok besar yang merupakan sang alfa. Makhluk itu mencoba mengendus bau penyusup dan menjadi semakin marah karena tidak dapat menemukannya. Liz dengan hati-hati berdiri dan bersembunyi di balik batu, berusaha untuk tidak bersuara sedikit pun. Pada akhirnya Liz berteriak kesakitan karena digigit oleh tikus. Itu membuat semua makhluk penghuni segera menyadari keberadaannya. Dengan cepat mereka mulai mengepung gadis itu, sehingga tak punya cara selain melepaskan tembakan dengan pistol suar ke arah peluru-peluru lain yang memicu ledakan cahaya dan dimanfaatkan untuk melarikan diri. Baru saja berhenti sejenak untuk menarik nafas, Liz mendengar suara ranting-ranting yang patah di belakang, menandakan makhluk penghuni telah mengatasi ledakan cahaya dan melakukan pengejaran. Liz pun kembali berlari secepat yang ia bisa sampai menemukan pohon mati yang berongga dan bersembunyi di dalamnya. Suasana pun menjadi sunyi, tapi sayangnya itu hanya sesaat. Dengan cepat, Liz meronta sampai akhirnya berhasil melepaskan diri dan kembali berlari. Tanpa disadari, kini Liz berada di tempat yang sama, sebuah tempat di mana Maya diserang puluhan tahun yang lalu. Sang alfa kembali muncul dari kegelapan, menyerang dan bahkan membanting Liz. Ketika mencoba bangkit, Liz menyadari sesuatu tepat di sampingnya, yaitu parang yang ditinggalkan Maya. Dengan panik, gadis itu menariknya bersamaan dengan alfa yang melancarkan serangan sampai akhirnya. Liz hampir tidak percaya bahwa dia berhasil, tetapi sebelum sempat dia menghela nafas lega, salah satu makhluk penghuni lainnya muncul, mengeluarkan teriakan seperti panggilan. Dalam hitungan detik, seluruh kawanan berkumpul kembali di sekeliling, membuat Liz bersiaga. Kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh, mereka tidak datang untuk memangsa atau membalas dendam. Salah satu dari mereka mendekati tubuh alfa, memastikan bahwa sang pemimpin benar-benar mati. Lalu secara mengejutkan, seluruh kawanan mulai melolong serempak, seolah-olah memberikan penghormatan sebelum mereka dengan cepat menghilang ke dalam hutan, seakan takut terhadap Liz.
Di pantai terdengar suara radio komunikasi, ternyata Mo menghubungi dan memaki-maki Peter tanpa henti. Liz yang sudah terlalu lelah dengan keributan menghancurkan perangkat tersebut. Ia kemudian melangkah ke tepi untuk membasuh wajah, merasakan ketenangan yang sepertinya pertama kali dialami setelah melalui neraka ini. Film pun ditutup dengan menampilkan Liz menyiapkan rakit, lalu dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, gadis itu meninggalkan pulau mengerikan menuju satu-satunya tempat yang bisa disebut rumah. Dan tamat. Cerita ini menggambarkan perjalanan seseorang dalam bertahan hidup di tengah situasi ekstrim, di mana ketakutan, kehilangan, dan kemampuan untuk tetap tegar menjadi elemen utama. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat diambil adalah bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari mental dan keberanian menghadapi ketakutan. Liz yang awalnya hanya seorang korban yang melarikan diri, akhirnya belajar untuk menghadapi dan mengatasi rasa takutnya. Dia tidak sekedar berusaha selamat, tetapi mulai melawan dan mengambil kendali atas situasi yang mengancam nyawanya. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup ada saatnya kita harus berhenti berlari dari masalah dan mulai menghadapinya dengan tekad serta keberanian yang lebih besar. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa kecerdikan dan kemampuan beradaptasi merupakan kunci utama dalam bertahan hidup. Liz berhasil menyadari bahwa monster-monster tersebut tidak dapat melihat dan hanya mengandalkan penciuman serta pendengaran untuk berburu. Dengan pemahaman ini, dia memanfaatkan getah pohon untuk menyamarkan bau tubuhnya sehingga bisa menghindari deteksi. Kecerdasannya dalam membaca situasi dan menggunakan sumber daya yang tersedia menjadi faktor penting yang membantunya tetap hidup. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali menghadapi rintangan yang tampaknya tidak bisa diatasi, tetapi dengan berpikir kreatif dan memanfaatkan segala kemungkinan, kita bisa menemukan jalan keluar yang tak terduga. Lebih jauh, cerita ini juga mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang terkuat secara fisik, melainkan yang mampu bertahan dan mengatasi tantangan dengan kecerdikan serta keteguhan hati. Liz, yang awalnya hanyalah seseorang yang ingin pulang, justru berakhir sebagai sosok yang dihormati oleh para monster setelah berhasil mengalahkan pemimpin mereka. Ketimbang membalas dendam atas kematian pemimpin mereka, kawanan monster tersebut justru mundur dan mengakui Liz sebagai sosok yang lebih pantas memimpin. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan semata, tetapi juga oleh keberanian, ketekunan, dan kemampuan untuk bertahan meskipun segala sesuatu tampak mustahil. Di sisi lain, cerita ini juga menunjukkan bahwa terkadang dalam hidup kita harus melepaskan sesuatu demi bertahan. Liz kehilangan hampir semua orang yang berharga baginya. Peter, Lauren, dan Jake semuanya tewas, tetapi dia tidak membiarkan kesedihan itu menghambat. Dia terus maju, meskipun harus meninggalkan segalanya di belakang demi keselamatannya sendiri. Ini mencerminkan kenyataan bahwa ada saatnya kita harus merelakan sesuatu yang sudah tidak bisa diselamatkan, agar kita bisa tetap berjalan ke depan dan menemukan kehidupan yang lebih baik. Lebih dari sekadar kisah bertahan hidup melawan monster, cerita ini juga menyoroti bagaimana manusia seringkali menjadi musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Sejak awal, ancaman terbesar bagi kelompok Liz bukanlah makhluk-makhluk buas di pulau itu, melainkan konflik di antara mereka sendiri. Egois, ketidakpercayaan, dan kesalahan dalam mengambil keputusan justru menjadi faktor utama yang mempercepat kehancuran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan nyata, seringkali yang membuat kita jatuh bukanlah tantangan eksternal, tetapi cara kita sendiri dalam menyikapi dan menghadapi situasi sulit. Secara keseluruhan, cerita ini bukan hanya tentang bertahan hidup dari serangan monster, tetapi juga tentang bagaimana manusia berkembang dan berubah ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Ketakutan, kehilangan, dan penderitaan seringkali menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Mereka yang mampu bertahan, beradaptasi, dan terus berjuang adalah mereka yang pada akhirnya akan memenangkan pertempuran, baik itu melawan monster yang nyata maupun tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian? Yang terlupakan tidak dijelaskan di dalam film, tapi kalau menurut saya pribadi, kemungkinan yang terlupakan adalah sejenis manusia purba. Mereka mungkin sejenis Neanderthal, meski sebenarnya tidak sebuas yang sering digambarkan dalam budaya populer. Mereka adalah pemburu yang tangguh. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!